Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Baik, pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah kepada kita yang masih istiqomah dalam ajarannya. Baik sahabat-sahabat, ikhwatul iman, kawan-kawanku dimanapun berada, kita akan lanjut untuk pembahasan tafsir Ibnu Katsir bahasa Indonesia ya, terjemah bahasa Indonesia di channel Generasi Hijrah. Baik, sebelum itu silahkan untuk kawan-kawanku dimanapun berada, dukung terus channel ini dengan subscribe, komen, like, dan tonton channel ini atau video-video sebelumnya untuk terus bisa mendukung kajian yang ada di channel Generasi Hijrah ini. Baik, selanjutnya kita akan lanjut di pembahasan ayat 34 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Oke. Baik. Ini merupakan kemuliaan besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi Adam yang juga dianugerahkan kepada anak keturunannya, di mana dia memberitahukan bahwa dia telah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Adapun maksud bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat bersujud kepada Adam, maka iblis pun termasuk dalam perintah ini. Karena meskipun iblis bukan dari golongan malaikat, namun ia telah menyerupai mereka dan meniru tingkah laku mereka. Oleh karena itu, iblis termasuk dalam perintah yang ditunjukkan kepada para malaikat dan tercela atas pelanggaran yang dilakukan terhadap perintahnya. Masalah ini insya Allah akan kami uraikan pada penafsiran firman Allah, pasajadu illa iblisa kana minal jinni fapusako an amri rabbihi, maka bersujudlah mereka kecuali iblis, ia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Robnya. Quran surat Al-Kahfi atau nanti pembahasannya akan tentang iblis ini akan ada di surat Al-Kahfi ya, ayat 50. Nah, kemudian Ibnu Jarir meriwayatkan dari Hasan Al-Basri, katanya iblis itu bukan dari golongan malaikat. Iblis adalah asli bangsa jin, sebagaimana Adam adalah asli bangsa manusia. Dan isnad riwayat ini sahih dari Hasan Al-Basri. Hal yang sama juga dikatakan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengenai firman-Nya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kepada Adam. Qatadah mengatakan, ketaatan itu untuk Allah, sedangkan sujud ditunjukkan untuk anak Adam. Allah memuliakan Adam dengan menyuruh para malaikat bersujud kepadanya. Sebagian orang mengatakan sujud tersebut adalah penghormatan, penghargaan, dan pemuliaan. Sebagaimana firman-Nya, وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. Dan ia Yusuf menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana dan mereka semuanya merebahkan diri seraya bersujud.
Jadi arti sujud di sini adalah memuliakan ya. Hal itu merupakan syariat umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Namun cara memuliakan seperti itu dihapuskan dalam agama kita. Mu'adz pernah bercerita, aku pernah datang ke Syam. Setibanya di sana aku menyaksikan mereka bersujud kepada para pendeta dan pemuka agama mereka. Lalu kukatakan, engkau ya Rasulullah lebih berhak untuk dijadikan tempat bersujud. Maka beliau pun bersabda, La lau kunta amiron basaron au yasjudu li basarin la amartul mar'ata antas juda li jaujiha min idomi hakihi alaiha. Tidak, seandainya aku dibolehkan memerintah manusia untuk bersujud kepada seseorang, maka aku akan menyuruh seorang istri untuk bersujud kepada suaminya karena keagungan haknya atas istrinya. Hadis riwayat Abu Daud, Al-Hakim, At-Tirmidzi dengan sanadnya hasan ya. Makna tersebut ditarjih oleh Ar-Razi dan sebagian lagi mengatakan sujud tersebut ditunjukkan bagi Allah dan Adam alaihissalam hanya menjadi tempat kiblat saja. Sebagaimana firman Allah, aqimis salata lidulukis syamsi, didirikan salat dari sesudah matahari tergelincir, Quran Surah Al-Isra ayat 78. Tetapi perbandingan ini perlu ditinjau, dipertimbangkan yang jelas pendapat pertama lebih tepat. Mengenai firman-Nya fasajadu ila iblisa bawastakbaru kana minal kafirin, Qatadah mengatakan musuh Allah, iblis iri terhadap Adam alaihissalam atas kemuliaan yang telah dianugerahkan Allah kepadanya. Lalu iblis berkata, aku diciptakan dari api, sedangkan ia Adam diciptakan dari tanah. Dosa yang pertama kali terjadi adalah kesombongan musuh Allah, iblis yang merasa enggan bersujud kepada Adam alaihissalam. Dalam hadis sahih telah ditegaskan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalun habbatin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan meski hanya sebesar biji sawi. Nah, itu ya, hati-hati dengan kesombongan. Di dalam hati iblis telah terdapat kesombongan, kekufuran, dan keingkaran yang menyebabkan ia terusir dan terjauh dari rahmat Allah dan hadirat ilahi. Sebagian mufasir mengatakan firman-Nya, wa kana minal kafirin, dan adalah ia termasuk golongan orang kafir, artinya iblis termasuk dalam golongan orang-orang yang kafir disebabkan karena penolakannya untuk bersujud kepada Adam. Hal itu seperti firman-Nya, fakana minal mughraqin, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Quran Surat Hud ayat 43. Demikian juga firman-Nya, fatakuna minadh dhalimin, yang menjadikan kalian berdua termasuk orang-orang yang zalim. Al-Baqarah 35. Kemudian bitaiha'a qabrin wal matiyan ka'annaha qatol hazni qad kanas firakhon buyuduha. Di padang tandus yang menyesatkan, sedang tunggangan seakan burung kota yang sedih, yang dahulu induknya pun adalah anak yang baru menetas dari telurnya. Maksudnya pernah menjadi. Ibnu Paurak mengatakan pengertian bahwa iblis dalam pengetahuan Allah termasuk golongan orang kafir. Pendapat tersebut ditarjih oleh Al-Qurtubi. Ar-Razi dan ulama lainnya telah menyebutkan dua pendapat ulama apakah diperintah bersujud kepada Adam itu khusus pada malaikat, para malaikat bumi, ataukah umum mencakup malaikat bumi dan malaikat langit semuanya. Masing-masing pendapat ada kelompok pendukungnya, namun ayat ini pada lahirnya menunjukkan bahwa hal itu bersifat umum.
Firman-Nya, fasajadal malaikatu kulluhum azma'una illa iblis. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama kecuali iblis. Quran Al-Hijr ayat 7, ada ayat 30. Di sini terdapat 4 hal yang memperkuat pendapat yang menyatakan bahwa perintah itu bersifat umum, ya. Wallahu alam bisawab. Jadi pendapat yang banyak tentang hal tersebut yaitu umum. Umum itu berarti semuanya makhluk ciptaan Allah diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Baik, itu saja untuk sesi kali ini ayat 34 surat Al-Baqarah di kajian tafsir Jalalain terjemah bahasa Indonesia. Baik, untuk kawan-kawanku ihwatul iman dimanapun berada, jangan lupa ya dukung terus channel ini, karena channel ini akan untuk sekarang akan diisi dengan kajian-kajian. Untuk sementara diisi dengan kajian tafsir Ibnu Katsir terjemah bahasa Indonesia. Silakan dukung terus dengan subscribe, komen, tonton, dan untuk video-video selanjutnya di like. Oke, itu saja untuk pada hari ini. Baik, kita tutup untuk sesi kali ini dengan doa untuk saudara-saudara kita ya di Palestina, dengan doa kifaratul majlis. Dengan doa kunut nazilah ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin. Allahumma ansur mujtahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur musliminal mustad'afina fi kulli makan. Allahumma shdud wat'ataka ala a'da'id dini minal kafirina wad zalimina fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Allah, selamatkanlah kaum mukminin yang lemah di Palestina. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang berjihad di Palestina dan di berbagai tempat. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin yang lemah di berbagai tempat. Ya Allah, keraskanlah siksamu kepada musuh-musuh Islam, orang-orang kafir dan zalim di Palestina dan di mana saja. Amin amin ya rabbal amin. Baik, itu saja. Semoga semuanya tetap dalam kesehatan, ridho Allah, lindungan Allah, mendapatkan rezeki yang berlimpah dan berkah. Ditutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.